tidak tahu yang mulia. Mas, pesan 2 cocktails dan 1 Vietnamese ice coffee. Baik Kak, ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik Kak, terima kasih. Ini ya Kak minumannya. Thanks, Mas. Jessica! Oh my god! It's so nice to see you! Hai Mirna, Iya Jessica, apa kabar? kamu kangen banget. I have news. What? Aku udah nikah. Beneran? Sumpah, ini tuh kayak I know that. That's so crazy. Sama right? pacar kamu yang dia Sally. Hah? Oh my god. So crazy, right? Kenapa? tiba-tiba sesak. Ada apa ini? What did you put in her drink? Maksudnya apa ya? Bantu. Agak, tolong cek tentang minumannya. Kayaknya ada yang aneh nih. Temennya juga suspicious banget. Polisi telah mengendus tersangka yang meracuni Mirna dengan mencampur sianida dalam kopi. Hasil autopsi menunjukkan isi lambung Mirna positif sianida. Polisi hingga kini masih bekerja keras untuk mengungkap siapa yang meracuni Mirna oleh TKP, prarekonstruksi, dan memeriksa sejumlah saksi. Jika memang bukan saudari memasukkan sesuatu di minuman Mirna Salihin, terus siapa yang meracuninya? Saya tidak tahu yang mulia. Saya beneran tidak tahu. Makanya kalau tidak tahu, bagaimana ya? Aku tak mengerti kenapa ini terjadi padaku. Aku hanya berlibur. Aku hanya menelepon teman-temanku untuk mengobrol sambil minum kopi. Bahkan sejak saat itu, aku si karakter utama tidak mengerti kenapa bisa terjadi. Saya hanya berdoa agar Pak Otto bisa menjawab itu. Ketika Mirna diperiksa 70 menit setelah dia meninggal, ternyata di dalam lambungnya itu negatif cyanida. Kesimpulannya adalah matinya bukan karena cyanida. Kalau tidak diperiksa otaknya, kita nggak tahu apakah otaknya ini ada stroke atau tidak. Misalnya paru-parunya penyakit tertentu atau tidak. Di jantungnya ada dan lain-lain yang berpotensi untuk bisa bikin mati. Orang yang meninggal karena cyanida, HbO2-nya tinggi. Artinya, ia sebenarnya bukan biru, tapi merah. Kalau dari awal saya yakin akan menang, tidak ada alasan 1% pun untuk hakim menyatakan Jessica bersalah. Ternyata tidak semua saksi bisa dibuktikan kebenarannya. Pak, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, maka harus dilakukan autopsi sempurna pada Mirna. Tidak saya izinkan. Anda butuh izin saya untuk melakukannya. Jika tidak dilakukan, maka kita tidak akan tahu apa yang terjadi kepada Mirna dan siapa yang membunuhnya. Baiklah, tapi hanya sampel lambungnya. Baik, siap Pak. Semoga sampelnya nanti cukup ya, dan tolong tanda tangan di bawah ini ya Pak. Berhubungan dengan perkara ini, mengadili satu menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. 2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai nomor 29 tetap terlampir dengan berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan kepada Sakti Arif Sumargo atau suami Mirna Salihin. Nomor 31 sampai nomor 45 dikembalikan kepada restoran Olivier melalui saksi Devi Christian Siagian atau manajer Olivier.
Mereka menetapkan Jessica sebagai pelaku pembunuhan sahabatnya. Hal ini dilatar belakangi oleh rekam jejak kriminalnya ketika ia masih tinggal di Australia. Christy Louise Carter, mantan atasan Jessica, mengungkapkan bahwa Jessica pernah dirawat di rumah sakit karena memiliki sifat psikopat. Sementara itu, dalam spekulasi lain, ayah dari Myrna dituduh bersekongkol dengan Jessica untuk membunuh anaknya. Hal ini lantaran Myrna memiliki asuransi kematian dengan nilai yang fantastis, yakni 68 miliar. Spekulasi lain yang beredar di tengah masyarakat mencurigai bahwa Myrna dan Jessica memiliki hubungan romantis. Hal ini disadari oleh keterangan yang diberikan ayah Myrna. Ia mengungkapkan bahwa setelah kematian Myrna, Jessica membaca pesan WhatsApp yang berada di ponsel Myrna. Pengacaranya, Otto Hasibuan, melakukan pemerasan terhadap dirinya dan keluarga. Peredaran isu akan terjadi jika Otto melakukan pemerasan kepada Jessica Wongso demi menyelesaikan kasus pembunuhan Myrna ini. Isu pun akhirnya terungkap lewat surat yang ditulis Jessica dari balik jeruji. Tampak tulisan tangannya yang lengkap dengan tanda tangan di atas materai Rp10.000. Menurut Alpi, Jessica Wongso pun dinyatakan bersalah sudah berandaskan prinsip negatif waterlag, bukan pada keterangan-keterangan yang tidak didasarkan pada mekanisme hukum. Dengan kata lain, penetapan pelaku sebagai pihak yang bersalah dinyatakan oleh hakim, bukan hanya dari penyidik. As I wander down the avenue, so confused, guess I'll try and force a smile. Drink lemonade, sipping on a Sunday. Couples holding hands on runway. They're all posing in a picture frame. Once my world's crashing down. Solo shadow on the sidewalk. Just want somebody to chat for. Sunshine living on a perfect day. Once my world's crashing down. I just want somebody to die for. Ya, really? Enggak, kamu udah nikah? Aku udah nikah. Dia belum nikah.